Halo anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tema perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai dari pembelajaran 4. Pakaian yang digunakan setiap orang berbeda-beda. Pakaian menunjukkan pekerjaan seseorang. Anak-anak, amatilah gambar pada layar. Apa pekerjaan orang yang ada pada gambar? Apakah kegunaan pakaian? Untuk lebih memahaminya, mari kita baca teks halaman 50 tentang kegunaan pakaian. Kegunaan pakaian. Setiap hari kita menggunakan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Pakaian memiliki peran yang sangat penting. Pakaian sangat bermanfaat bagi pemakainya. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kegunaan pakaian tersebut juga beragam. Kegunaan pakaian yang pertama adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Pakaian yang kita kenakan dapat menunjukkan kesopanan. Pakaian juga melindungi kita dari terik sinar matahari, angin, hujan, dan udara dingin. Di tempat dengan iklim tertentu, diperlukan pakaian khusus, misalnya saat musim dingin. Kegunaan pakaian selanjutnya adalah untuk menunjukkan identitas pemakainya. Misalnya, beberapa jenis pakaian lebih cocok digunakan perempuan, misalnya rok. Pakaian juga menunjukkan pekerjaan pemakainya. Sebagai contoh, pelajar mengenakan seragam sekolah, tentara mengenakan pakaian militer, seorang dokter mengenakan jas dokter. Selain itu, di Indonesia terdapat pakaian adat yang menunjukkan suku bangsa. Pakaian yang digunakan hendaknya sesuai dengan kegunaannya. Apapun jenis pakaian yang kita kenakan, sebaiknya kamu menjaganya dengan baik. Berhati-hati ketika mengenakannya agar tidak mudah rusak. Setelah digunakan, pakaian juga harus dicuci sampai bersih. Demikian anak-anak tentang kegunaan pakaian. Anak-anak, amatilah gambar pada layar. Pada waktu bermain, mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Mereka bermain bersama dengan rukun. Mereka juga saling menolong, bekerja sama, dan saling menghargai. Pembelajaran 5. Jenis kain yang digunakan untuk membuat pakaian bermacam-macam. Salah satunya adalah kain tenun. Bagaimana proses pembuatan kain tenun? Bacalah teks halaman 54 untuk mengetahui proses pembuatan kain tenun. Pembuatan kain tenun.
Kamu tentu mengenal kain tenun. Kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia yang memiliki berbagai corak yang indah. Kain tenun di setiap daerah memiliki ciri khas corak masing-masing. Kain tenun biasanya digunakan pada acara-acara adat tertentu, misalnya ketika upacara pernikahan. Bagaimana proses pembuatan kain tenun? Tahap paling awal dari proses pembuatan kain tenun adalah membuat pola dan motif. Membuat pola dan motif harus dilakukan dengan teliti dan tidak asal menggambar. Setelah pola dan motif dibuat, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan benang-benang. Benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Kapas diperoleh dari para petani. Biji kapas yang baru dipanen dipisahkan dari serat kapas dengan cara dijemur. Setelah biji-bijinya terpisah, serat kapas kemudian dipintal menjadi benang. Setelah dipintal, benang diwarnai sesuai motif yang ingin dibuat. Bahan pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Setelah itu, barulah proses menenun dapat dimulai. Proses penenunan ini menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang disebut ATBM. Proses penenunan dimulai dari ujung kain, dilanjutkan sesuai dengan motif kain. Anak-anak, demikian teks tentang proses pembuatan kain tenun. Ini adalah alat tenun bukan mesin yang biasa disebut ATBM. Untuk menghasilkan kain tenun, terdapat berbagai pekerjaan. Setiap pekerjaan mempunyai peran masing-masing. Setiap benda yang kita gunakan sehari-hari juga tidak lepas dari jasa orang lain. Misalnya, baju yang kita kenakan diperoleh atas jasa petani kapas, pekerja di pabrik antara lain, pemotong pola, penjahit, serta pedagang pakaian. Di sekitar kita terdapat beragam jenis pekerjaan. Keragaman tersebut harus kita hargai. Pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, perhatikan gambar pada layar. Salah satu kegunaan pakaian adalah untuk menjaga keselamatan pemakainya. Pakaian tersebut biasanya digunakan pada kegiatan atau pekerjaan tertentu. Mari kita baca teks halaman 59 untuk mengetahui contoh-contoh pakaian khusus. Pakaian khusus. Pakaian memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau berolahraga. Beberapa jenis pekerjaan dan olahraga memerlukan pakaian khusus untuk menjaga keselamatan. Contoh pekerjaan yang memerlukan pakaian khusus adalah pemadam kebakaran. Jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran berbeda dengan kain pada umumnya. Jenis kain yang digunakan terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Contoh pakaian khusus lainnya digunakan pada olahraga menyelam. Baju selam tersebut dari serat khusus
yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Pada bagian tertentu dibuat lebih tipis agar penyelam bebas bergerak di dasar laut. Baju selam dapat memerangkap air, sehingga air tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Air tersebut akan dihangatkan oleh suhu tubuh pemakainya, sehingga penyelam tidak kedinginan. Baju selam juga dapat mempermudah mengapung di dalam air. Selain kedua contoh di atas, terdapat pakaian yang khusus digunakan dokter di ruang operasi. Pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Pemilihan model berguna agar memudahkan gerakan ketika melakukan operasi. Jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang lembut. Setelah digunakan, pakaian dicuci, dikeringkan, dan disterilkan dari kuman. Apakah kamu memiliki cita-cita? Cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai atau laksanakan di masa depan. Cita-cita dapat menjadi tujuan hidup agar kita terus belajar untuk mencapai cita-cita. Untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan, terdapat hal yang harus dihindari atau harus dilakukan. Kita seharusnya menghargai perbedaan cita-cita dengan teman. Kita juga tidak boleh mengejek cita-cita teman yang berbeda. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar dan memiliki titik pusat. Gambarlah persegi di atas karton panjang sisi 5 cm. Guntinglah gambarmu dengan rapi. Kemudian, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan titik pusatnya. Letakkan karton persegi tepat di atas gambar. Kemudian, putarlah karton persegimu searah jarum jam. Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati pinggangnya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Ini anak-anak, persegi posisi awal, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan putaran keempat. Ini contoh lain, posisi awal, 1/4 putaran, putaran kedua, putaran ketiga, 1 putaran penuh. Anak-anak, terima kasih ya, kalian sudah belajar dengan baik, menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, tetap semangat ya nak. Sampai jumpa. Dah.